Kasih. Ini nih, yang ini. Ada lagi? Boleh. Nah, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasangkayu, Bapak Haji Yaumil Ambojiwa, SH beserta ada hadir Ibu Wakil Bupati, Ibu Dr. Haja Herni Esos, dan para pejabat utama pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan seluruh keluarga besar ASN pemerintah daerah Pasangkayu, yang kita doakan mudah-mudahan beliau semua sebagai pemimpin-pemimpin kita di tempat ini diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim, imam Masjid Raya yang juga saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang megah ini, dalam suasana persaudaraan antara kita satu sama lain, walaupun sukunya beda, walaupun asal usulnya beda, walaupun tempat tinggal kita beda, tetapi kita disatukan oleh iman dan Islam. Kita disatukan juga oleh ukhuwah wataniyah sebagai sesama anak bangsa. Dan dengan ukhuwah itulah pada siang hari ini kita duduk bersama di tempat ini. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, perkenankan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas penerimaan, terima kasih atas silaturahim, terima kasih atas kehangatan dan keramah tamahan. Dan inilah yang sesungguhnya merupakan kekayaan yang istimewa dari bangsa kita. Jauh lebih berharga dari sekedar sumber daya alam. Jauh lebih berharga dari ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Itu semua bisa saja habis. Persaudaraan, rasa kebersamaan, itulah yang mempertemukan dulu para founding fathers kita. Bung Karno dari Jawa, Agus Salim dari Sumatera, kemudian A.A. Maramis dari Indonesia Timur, dari Sulawesi juga banyak sekali para founding fathers, para pendiri bangsa. Mereka beda-beda sukunya. Tidak pernah jumpa bahkan sebelumnya. Yang satu sekolah di Belanda, yang satu sekolah di Batavia. Bahkan ada yang tidak pernah menginjak ibu kota, tidak pernah menginjak Batavia. Seumur hidupnya dia ada di Sulawesi, seumur hidupnya ada di Lombok, seumur hidupnya ada di Kalimantan. Tetapi karena rasa kebersamaan itu, maka semua perbedaan mereka singkirkan. Dan mereka mengikatkan diri dalam visi untuk bagaimana membentuk satu negara bangsa yang hari ini kita warisi. Itulah alhamdulillah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu tidak salah kalau kita mengatakan bahwa nikmatul ukhuwah itulah yang melahirkan Indonesia. Rasa bersaudara itu. Karena itu bapak-bapak ibu tidak heran juga, ya. Bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita baca Al-Quran, coba kita lihat dalam Al-Quran. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak terhitung nikmat itu banyaknya. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat segala macam. Tapi dari sekian banyak nikmat itu, ada satu nikmat yang Allah minta kita untuk mengingatnya baik-baik. Kita diminta untuk mengingatnya, untuk merenungkannya. Itulah yang disebut dengan nikmatul ukhuwah. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Kita tidak diminta secara khusus mengingat nikmat harta. Kita tidak diminta secara khusus mengingat nikmat bersuami istri. Bukan artinya tidak penting. Itu semua penting. Tetapi ada satu nikmat yang Allah garis bawahi dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran itu. Ingatlah, ingatlah, wahai orang-orang yang beriman, kita semua ini, kepada nikmat Allah. Idh kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka yang pertama dan yang utama, Bapak-bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan, dan mari kita ingat terus, dan kita rawat, kita jaga, kita pelihara dan kita kokohkan, adalah nikmat bersaudara. Persaudaraan Islamiyah dalam Islam, iman Islam, wataniyah dalam satu bangsa, insaniyah sebagai sesama umat manusia, khalqiyah sebagai sesama makhluk Allah. Itu semuanya adalah rangkaian persahabatan yang diminta oleh Allah untuk kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih dari sekedar persaudaraan di awal kita membentuk bangsa Indonesia ini, pada perjalanan selanjutnya pun kita sebagai anak-anak bangsa membuka diri satu sama lain. Tidak terbayang bagaimana wajah Indonesia kalau masing-masing sukunya itu punya ego. Kalau masing-masing sukunya itu punya ego, menganggap diri yang paling baik dan tidak membutuhkan yang lain. Maka kita akan hidup seperti di dalam Di dalam kamar-kamar yang terkunci. Tidak bisa jumpa satu sama lain. Maka alhamdulillah setelah Indonesia merdeka, terbentuk bangsa ini berkat kesamaan visi dan misi para pendiri bangsa, yang lebih kita syukuri adalah alhamdulillah kita semua sebagai anak-anak bangsa itu membuka diri satu sama lain. Maka dimanapun, bahkan di Pasangkayu ini kita bisa jumpa suku apapun. Kalau kata Pak Bupati tadi di pendopo beliau, di rumah jabatan, ya seperti miniatur Indonesia. Ya. Suku manapun ada di sini. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Di Lombok, kita bisa jumpa suku Jawa, kita bisa ketemu suku Bugis. Kalau di NTB Pak Bupati, itu sepanjang pantai Pulau Lombok, itu Pak Bupati, itu orang Bugis semua. Jadi penuh orang Bugis sepanjang pantai, Pulau Lombok. Mau bagian Lombok Selatan, Lombok bagian utara juga. Jadi daeng-daeng itu banyak sekali di Lombok. Kemudian di Pulau Sumbawa lebih-lebih lagi. Karena dulu Kesultanan Bima itu juga merupakan bagian dari Kesultanan Goa. Jadi Bugis sama Lombok, Bima, Dompu, ya, Makassar, kemudian Mamuju, Mandar, itu sudah menyatu kita semua. Sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, satu kesyukuran kita juga sebagai bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Ada ungkapan, mata fuqidah syai' urifat qimatuhu. Nikmat itu tidak terasa, ya, tidak terasa. Sesuatu itu tidak terasa nikmatnya, tidak terasa manfaatnya, kecuali ketika sudah hilang dari kita. Hari-hari kita bangun pagi misalnya. Berapa banyak Bapak Ibu, ya, yang mengabsen anggota badannya dan mensyukuri masing-masingnya? Tidak ada. Kita ini paling maksimal, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Sudah itu saja. Yang kita syukuri adalah keseluruhan. Tapi kalau ulama dulu, sesuai dengan hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kalau kata Nabi, di badan manusia itu ada 360 persendian. Setiap persendian yang 360 itu, dia harus ada sedekahnya. Ada kesyukurannya. Jadi kita syukuri masing-masing. Alhamdulillah ya Allah atas mata sebelah kanan, alhamdulillah Allah mata sebelah kiri, alhamdulillah nikmat dengkul, nikmat apa nih? Siku, nikmat bahu. Ada 360 persendian. Kalau cara ulama dulu, masing-masing itu diabsen. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat A, B, C, D, E, F, G, terus. Supaya dia bisa betul-betul mensyukuri itu semua. Tapi kalau kita sudah jarang. Sudah jarang di antara kita yang mampu mensyukuri itu secara detail. Nah karena itu, karena Rasul tahu
Ya. Karena Rasul tahu bahwa kita sulit mensyukuri setiap nikmat secara terperinci. Maka Nabi mengajarkan ada satu cara. Kalau engkau mau membayar semua nikmat yang ada pada badanmu itu, menunaikan kewajiban syukurnya, kata Rasul SAW, maka jangan lupa untuk setiap saat mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Nah, itu menjadi pembayar Bapak Ibu. Ya. Dari sekian banyak nikmat, dari waktu ke waktu yang terlimpah kepada kita, ya, cara membayarnya, menunaikan kewajibannya, ya, melaksanakan kewajiban, menunaikan haknya adalah dengan mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang nikmat dan seringkali ketika ada kita lupakan. Ketika sudah hilang baru kita cari, ya. Kita cari dengan segala cara supaya kita dapat kembali. Nah, kita di Indonesia masih bersyukur diberikan nikmat, ya, bersatu sebagai satu bangsa. Ini kalau kita, ada nggak yang umurnya 70-an tahun di sini? Ada nggak? Kalau umurnya 70-an tahun, itu pasti tahu bahwa pada tahun 50-an dulu, ketika zaman Bung Karno, itu ada negara-negara besar di dunia yang bersama-sama dengan Indonesia itu membentuk yang namanya aliansi negara-negara emerging forces. Negara-negara yang istilahnya tidak mau tunduk, ya, kepada negara barat, ingin berdiri sendiri, mandiri. Ada negara Asia, Afrika, ada juga Eropa. Yang Asianya di situ ada Indonesia. Ada juga India. Ya. Ada Bung Karno, lalu Jawaharlal Nehru, India. Lalu kalau Arab, Afrika itu ada Mesir, Jamal Abdul Nasir. Lalu kalau Eropa itu ada Yugoslavia, namanya Josip Broz Tito, presidennya. Mereka ini 4 orang adalah tokoh-tokoh dunia yang sangat disegani oleh seluruh pemimpin dunia. Bung Karno, Jawaharlal Nehru, Jamal Abdul Nasir, Josip Broz Tito. Kenapa? Karena negara-negara yang mereka pimpin itu punya semangat, ya, punya perjuangan. Itu tahun 50-an. Bapak-bapak Ibu, lihat hari ini. Satu dari 4 negara yang hebat itu, yang namanya Yugoslavia, itu sudah tidak ada di atas peta sekarang. Negara itu sudah pecah. Pecah berkeping-keping. Ada yang Slovakia, ada yang Ceko. Kemudian tetangga-tetangganya juga pecah semuanya. Menjadi negara-negara kecil. Padahal tahun 50-an tidak ada seorang pun yang menduga, menyangka bahwa negara sehebat itu akan terpecah belah dan akan hancur. Kenapa mereka hancur? Karena sesama anak bangsa itu berselisih, konflik, perang, akhirnya mereka pecah. Negara-negara Islam juga ada beberapa yang seperti itu. Alhamdulillah kita di Indonesia sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya kita tetap utuh menjadi satu bangsa. Kuncinya jaga persaudaraan. Kalau kita konflik satu sama lain, maka akan hilang marwah kita sebagai satu bangsa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kalian terpecah belah konflik. Kalau itu terjadi maka akan gagal, tafshalu. Perjuangan akan gagal. Wa tadhhaba rihukum. Kewibawaan akan hilang. Nggak ada lagi yang hormat sama kita. Tidak ada lagi yang segan pada kita. Kalau di dalam negeri kita ini habis-habisan, kita saling mencela satu sama lain. Ditertawakan kita oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya mengajak kita semua, kita jaga persaudaraan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya lihat banyak para pemimpin-pemimpin. ASN itu adalah perangkat yang sangat penting. Dulu ketika saya diamanahkan sebagai gubernur, Pak Bupati, ada yang ingatkan saya Pak Bupati, Tuan Guru, birokrat itu nakal-nakal semuanya. Nakal-nakal semuanya.
Saya kan tidak pernah bersentuhan dengan birokrasi sebelumnya. Walaupun sebelum saya menjadi gubernur, itu saya sempat 4 tahun berkhidmat sebagai anggota DPR RI di Jakarta. Komisi Pendidikan pada waktu itu. Komisi 10. 4 tahun, lalu kemudian belum selesai sebagai anggota DPR RI, diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk maju sebagai calon gubernur pada pemilihan pertama langsung di NTB, dan alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk terpilih jadi gubernur. Nah, pada waktu itu banyak yang nyampaikan kepada saya, hati-hati birokrasi. Birokrasi itu apa? Bahasa Lombok, tapi kira-kira kalau bahasa sini apa? Tele-tele, apa tele-tele itu bahasa? Nakal-nakal katanya. Nah, saya mau tahu akhirnya, benar enggak nakal-nakal birokrasi itu? Pegawai perangkat Pemprov. Pada saat awal-awal kita buat kegiatan imtak. Pada waktu saya berkhidmat itu Pak Bupati, karena istilahnya saya tuan guru, jadi pemerintah provinsi itu buat acara selalu paket hemat. Yang membukanya gubernur, yang ngisi gubernur, yang doanya juga gubernur. Jadi tidak perlu bayar penceramah gitu. Paket hemat. Di awal-awal imtak saya menyampaikan, kumpulin semua. Ceramahlah saya, mengingatkan tentang surga neraka. 5 menit saya ngomong, mulai kelihatan ada yang ngantuk di depan. ASN yang ngantuk. 10 menit, mulai juga semakin banyak yang ngantuk. 15 menit, udah selesai. Pada waktu itu saya ingat betul, saya punya sekda namanya Pak Malik dari Bima. Di sini juga ada dari Bima ya, Pak Abidin ya, Pak Abidin. Sekda saya namanya Pak Abdul Malik, orang baik. Orang Bima itu baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Malik bilang sama saya, Tuan Guru, kalau bisa ceramahnya jangan surga neraka teruslah gitu. Oh gitu ya Pak? Iya janganlah. Cobalah tempo-tempo divariasikan khutbahnya. Sekali-sekali bahas tentang mutasi. Mutasi, oh ya. Akhirnya begitu imtak 2 minggu berikutnya, Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, saudara, insya Allah bulan depan saya akan mutasi besar-besaran. Wih, langsung segar semuanya. Nggak ada yang ngantuk. Sampai selesai itu nggak ada yang ngantuk. Segar semuanya, tegak gitu. Pengen dengar kira-kira kemana arahnya gitu. Terus saya tengok Pak Malik, benar juga Pak Malik gitu. Nah, itulah birokrasi ya. Jadi birokrasi itu punya karakter-karakter. Tapi itu sama sekali bukan berarti birokrasi itu nakal, tidak. Ternyata setelah saya berkhidmat 10 tahun ya, sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, bolehlah saya mengatakan bahwa salah satu yang membantu sehingga alhamdulillah banyak program-program pembangunan di NTB itu berhasil adalah jajaran birokrasi pemerintah Nusa Tenggara Barat. Karena itu Pak Bupati, di kalangan birokrat ini banyak mutiara-mutiara terpendam. Sebagaimana dulu ketika saya dengan teman-teman di pemerintah provinsi selalu melakukan pertemuan-pertemuan berdiskusi dari hati ke hati. Saya libatkan dan saya ajak dari awal sekali. Kita bicara bersama, mau kita apakan NTB ini. Karena kita ajak dari awal bersama-sama bicara, akhirnya mereka sungguh-sungguh. Dan benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan kalau pemimpin telah memberikan yang terbaik, maka manfaatnya akan kembali ke seluruh masyarakat. Insya Allah di Pasangkayu, di bawah kepemimpinan beliau, Pak Bupati, Bapak Haji Yaumil Ambujiwa, Ibu Dr. Haja Herni, kita berdoa ya Bapak-Bapak Ibu. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau-beliau ini amanah dan menghadirkan kemanfaatan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ketika dulu para pejuang kita, ini bagian dari kita belajar tentang sejarah. Bukan hanya asal-usulnya yang beda, cara berpikirnya pun tidak sama. Ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dari pesantren. Ada Kiai Haji Agus Salim, juga seorang yang ahli agama, walaupun dia juga ahli hukum. Ada Bung Karno, Ahmad Soekarno. Beliau ahli tamatan ITB, insinyur, kemudian ahli di dalam katakanlah merumuskan ideologi bangsa. Ada Bung Hatta, seorang ekonom. Dan banyak lagi para pendiri bangsa. Latar belakang ilmunya berbeda-beda. Sekolahnya tidak sama.
Tapi lihat bagaimana ketika mereka mendirikan Indonesia, mereka mewariskan kepada kita satu kesepakatan sebagai dasar panduan kita berbangsa. Itulah yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah hasil dari musyawarah, kesepakatan bersama, dan di dalamnya ada ulama-ulama. Maka saya mengajak kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar yang ada di Pasangkayu, mari kita maknakan kesepakatan yang namanya Pancasila ini sebagai nikmat bagi kita. Karena dalam 5 sila itu, semuanya bersesuaian dengan tuntunan-tuntunan utama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Katakanlah, dia, Allah, itu Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama kita itu Suratul Ikhlas isinya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam. Kami telah muliakan manusia. Kami berikan dia kemampuan untuk menjelajahi lautan dan daratan. Apa yang sudah dimuliakan oleh Allah tidak boleh direndahkan oleh makhluknya. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Senafas dengan Islam. Persatuan Indonesia. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Kita diminta untuk tetap mendekat satu sama lain. Jangan menjauh. Banyak-banyak bertegur sapa. Banyak-banyak berjumpa muka. Banyak-banyak bersalaman. Banyak-banyak duduk bersama, bersimpuh, bermajlis. Menjaga persatuan. Jangan terpecah belah, kata Allah, karena itu akan menghilangkan kewibawaan kita sebagai satu umat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat bagaimana perintah Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Muhammad, kata Allah, syawirhum fil amri. Setiap urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umat, maka bermusyawarahlah engkau, wahai Muhammad, dengan mereka. Padahal apa kurangnya Nabi coba? Apa kurangnya Nabi? Nggak ada. Ada malaikat Jibril yang setiap saat bisa datang. Ada Al-Quran yang setiap saat diturunkan. Ada penjagaan dari Allah sehingga Nabi tidak mungkin akan terus melakukan kesalahan. Kalau ada keliru sedikit langsung ditegur oleh Allah. Tapi walaupun demikian, Nabi yang ilmunya seperti itu, yang ibadahnya istimewa, yang kekuatan spiritualnya paling kuat, orang paling bertakwa, walaupun seperti itu, Nabi tetap diminta untuk bermusyawarah. Dan permintaan itu bukan anjuran, tapi perintah. Wasyawir, wahai Muhammad, wajib musyawarahlah dengan sahabat. Maka sila keempat tentang permusyawaratan itu juga senafas dengan tuntunan Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita. Jangan sampai kekayaan itu hanya terkumpul pada sekelompok orang saja. Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka didorong kita untuk bersedekah. Maka diminta kita untuk berinfak. Maka diajarkan kita untuk saling bantu-membantu. Supaya nikmat itu juga bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat dan umat. Jadi kalau kita lihat Bapak-Bapak Ibu, kita bersyukur betul di Indonesia ini. Walaupun istilahnya bukan sebutannya negara Islam, tetapi Indonesia ini di dalamnya sudah sangat banyak nilai-nilai Islami yang tumbuh berkembang dengan subur di Indonesia. Nah karena itu, jangan ragu-ragu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang bertugas sebagai pejabat negara, yang bertugas sebagai ASN, jangan ragu-ragu. Ini saya kerja sebagai aparatur sipil negara, ini ada pahalanya enggak? Jangan ragu Bapak Ibu. Insya Allah. Karena Indonesia ini adalah wadah yang kita bentuk untuk menghadirkan kemakmuran bersama. Berdasarkan nilai-nilai yang mulia, yang diakui oleh Islam, maka Indonesia ini insya Allah menjadi wasilah ibadah untuk kita semua. Jadi jangan ragu. Ya. Kadang-kadang saya pernah ditanya oleh salah seorang staf saya. Pertanyaannya adalah, Tuan Guru, Pak Gubernur, pagi kita ke kantor jam 7, siang kita pulang setengah 3. Pada waktu itu masih 6 hari kerja. Pada saat 5 hari kerja pulang jam 4. Setengah hari kita habis di kantor. Ada pahalanya nggak Tuan Guru? Sia-sia atau bermanfaat nggak ini? Saya setiap hari ini udah 12 tahun jadi PNS tuh kata staf saya dulu. Udah 12 tahun jadi PNS. Setiap hari saya masuk rajin, saya ngisi absen dari mulai tanda tangan sampai jempol.
Ada manfaatnya enggak ini? Saya katakan kepada teman itu, ya, teman PNS itu, Pak, kerja Bapak menjadi ASN ini, sepanjang Bapak niatkan sebagai ibadah, maka ganjarannya tidak kurang-kurang dibanding amal soleh yang lain. Jadi setiap kali keluar, bismillah, tawakkaltu ala Allah, niatnya berkhidmat untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, itu pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW, beliau sampaikan, innalillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am liqada'i hawaijin nas. Allah itu, kata Nabi, Allah itu punya sekelompok orang. Ada hamba-hambanya yang dia khususkan dengan nikmat-nikmat tertentu agar dia bisa menunaikan hajat-hajat orang banyak. Apa nikmat itu? Kewenangan. Kalau kita jadi ASN ada kewenangan yang kita miliki. Kalau kita menjadi aparatur negara kita punya katakanlah kekuasaan dalam makna yang positif yang bisa kita pakai untuk kebaikan. Itu nikmat dari Allah. Innalillahi ibadan, itu nikmat dari Allah. Karena itu tidak heran Rasulullah SAW mengatakan, 1 dari 7 kelompok yang kelak di akhirat akan dinaungi, ya, 7 kelompok yang akan dinaungi oleh rahmat Allah di hari akhirat yang panas luar biasa itu, yang semua orang nangis karena ingin dapat perlindungan. Maka yang pertama kata Rasul yang mendapatkan lindungan dari Allah adalah imamun adil, pemimpin yang amanah, yang adil. Imamun adil ini bahkan diletakkan ya sebelum yang lain. Yang berikutnya itu ada orang yang selalu ke masjid. Ada orang yang setiap malam menangis karena takut kepada Allah, dia qiyamul lail, itu juga akan dapat naungan. Tapi yang sebelumnya, yang pertama dan utama, imamun adil. Pemimpin yang amanah, yang adil. Jadi ASN itu ladang pahala. Pak Bupati, Ibu Wabub, itu ladang pahala. Tinggal mau nyangkulnya kayak apa. Nyangkulnya benar-benar, ditanami baik-baik, sehingga hasilnya maksimal, atau kita cangkul sekedarnya saja. Maka yang tumbuh adalah tumbuhan yang juga sekedarnya saja. Apakah kita mau meniatkan itu ya, hanya untuk dunia saja, atau kita niatkan dia untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Itu yang sering disebut oleh ulama kepada kita, ingat-ingat ya, tanamlah padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Jangan sekali-kali tanam rumput karena tidak mungkin padi akan ikut tumbuh. Kalau kita ke sawah, kita tanam padi, banyak juga rumput tumbuh di sekitarnya. Di pematang-pematang itu tumbuh rumputnya. Tanam padi tapi. Tapi kalau kita tanam rumput, ada padinya? Ada padi nggak keluar? Tanam rumput di tengah sawah, ada padi di pematang? Nggak ada. Tapi tanam padi di tengah sawah, ada rumput di pematang? Itu gambaran, kata ulama, mengejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, dapat dunia. Rumput tumbuh, tapi padinya nggak ada. Jadi itu saja bagaimana kita menempatkan. Ya. Ladangnya sudah ada. Ya. Bibit yang mau ditanam pun sudah ada. Tinggal apa yang kita tanam. Mau tanam rumput atau tanam padi. Insya Allah semua ASN di Pasangkayu, mulai Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, semuanya kita tanam padi ya semua Bapak Ibu ya. Kita tanam padi. Niatkan ini sebagai ibadah. Yang lain-lain akan ngikut dia. Dunia itu akan mengejar orang yang mencari akhirat. Meniatkan. Ya. Dia kerja, niatkan untuk keselamatan akhirat, maka Allah akan mudahkan, akan sukseskan tugas dan kewajibannya. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya berbesar hati dan optimis ya. Melihat dari keadaan kita yang ada di Pasangkayu. Saya tadi dengar baik-baik Pak Bupati tadi pagi bicara di rumah jabatan. Lalu tadi di kampus DDI Pasangkayu juga saya dengar baik-baik apa yang disampaikan. Saya mengambil kesimpulan bahwa Pasangkayu ini alhamdulillah sudah punya modal yang diperlukan untuk maju. Di sini ada manusia-manusia yang tahu bagaimana dia menunaikan tugasnya sebagai penduduk di sini. Tadi saya mendengar dari semua, yang dari Madura, Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian yang asli dari Pasangkayu, ada teman yang dari Polewali Mandar, macam-macam semua. Yang dari Lombok, dari Bima, semua Dompu. Saya dengar, saya simak, semuanya itu punya optimisme bahwa Pasangkayu ini insya Allah
Semua bagian-bagian negara Islam itu sudah mendapatkan gilirannya untuk memimpin dunia Islam. Mekahnya pernah, Madinahnya pernah, Kaironya pernah, Baghdadnya pernah, Istanbulnya pernah, Spanyolnya pernah, Indianya pernah, semua tempat-tempat negara Islam pernah menjadi pemimpin, ya, yang memimpin kemajuan Islam. Hanya satu yang belum dapat giliran, yaitu Indonesia. Karena itu banyak ulama-ulama sekarang menaruh harapan dari Indonesia akan lahir kebangkitan umat Islam yang akan menampakkan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menenangkan, Islam yang menyamankan, Islam yang membuat orang merasa teduh di dalamnya. Itulah yang kita warisi dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud harapan itu, dan umat Islam di Indonesia bisa menjadi contoh teladan Islam rahmatan lil alamin yang mencintai semua, yang membuka kebaikan untuk semua, dan pasang kayu insyaallah menjadi bagian dari itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan. Sekali lagi Pak Bupati terima kasih, Ibu Wakil Bupati terima kasih, teman-teman ASN dan seluruh warga Pasangkayu, jamaah yang hadir, terima kasih atas silaturahimnya. Semoga kita bisa berjumpa pada masa-masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kita tutup bersama dengan berdoa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu